RW 01, tempat cerita kami dimulai. Langit masih pagi saat kami datang. Udara masih dingin dan jalanan masih asing bagi kaki kami. Langkah kami merekam semuanya. Papan-papan nama gang, rumah-rumah warga yang sederhana, jalan setapak yang sempit tapi terasa damai. Perlahan, suasana itu terekam bukan hanya di kamera, tapi juga di dalam kepala dan hati kami. RW 01, Kelurahan Industri Tenayan. Kami tidak sengaja menemukan tempat ini saat survei. Kami sempat bingung harus bertanya ke siapa. Sampai akhirnya kami melihat satu papan kecil yang bertuliskan Rumah RW 01. Kami berdiri sejenak di depan rumah itu, saling pandang tanpa kata, seolah bukan kami yang menemukan RW 01, tapi RW 01 yang menemukan kami. Tak lama itu, kami mengurus izin ke kelurahan dan kami resmi ditempatkan di sini. Disambut dengan ramah, bukan dengan ragu. Diberi tempat, bukan hanya lokasi, tapi ruang untuk tumbuh dan belajar. Hari itu pertama kali kami bertemu dengan Pak RW. Orangnya santai, ramah, dan penuh canda. Dan yang paling kami ingat, saat beliau menunjuk ketua KKN kami sambil tertawa. Ini mirip saya kayaknya, kembaran sih kayaknya, sama-sama gendut. Seisi ruangan pun langsung tertawa pecah. Candaan seperti itu langsung mencairkan suasana. Dan sejak saat itu, kami merasa udah dianggap seperti keluarga sendiri, tapi bukan tamu. Pak RW 01 mempertemukan kami dengan keluarga yang akan kami tinggali, keluarga Bang Gogo dan Budi yang biasa kami sebut sehari-hari. Tak ada perasaan asing, kami langsung disambut, dipersilahkan tinggal dan dianggap seperti anak sendiri. Kami bukan hanya menumpang, kami benar-benar tinggal dan diterima. Kami mulai membagi tempat tinggal. Anak laki-laki turut di posyandu, sementara anak perempuan tinggal di posko utama, di rumah peninggalan orang tua Bu RT. Sebuah rumah sederhana di atas bukit kecil, tapi nyaman, hangat, dan terasa seperti rumah kami sendiri. Setiap pagi dan malam, kami berjalan kaki menyusuri jalanan kecil. Jarak yang awalnya terasa sangat jauh, kini terasa dekat karena selalu ada sapaan hangat warga dan angin dingin yang menenangkan. Di dekat posko kami berdiri sebuah PAUD kecil yang ceria. Setiap pagi, tawa anak-anak menjadi alasan kami untuk terus bersemangat. Sederhana tapi mengisi hari kami. Di Masjid Al-Musyawarah pun tak terdengar sepi. Tempat di mana kami diajak untuk tetap mengingat pada yang kuasa, meski sibuk dengan urusan dunia. Suara azan, tadarus dan kajian membuat suasana RW 01 terasa penuh berkah. Lapangan voli menjadi saksi banyaknya kegiatan, dari lomba 17-an, senam, hingga kumpul keluarga. Di sanalah kami belajar menyatu dengan masyarakat. Di sanalah tawa dan keakraban mulai tumbuh. Hari-hari kami diisi dengan kegiatan bersama warga, ikut yasinan, gotong royong, lomba-lomba, bahkan acara keluarga kami selalu diajak. Dan setiap momen itu, kami merasa kami sudah dianggap bagian dari mereka. Kami juga rutin ke SDN 178 Pekanbaru untuk mengajar, mendampingi lomba dan bermain dengan anak-anak SD. Ada rasa haru saat mereka memanggil kami, "Kakak." Kami tahu kami sedang mencoba memberi arti walau hanya sebentar. Posko kami bukan tanpa cerita, karena kami kelelahan dan tertidur di lantai. Kami antri mandi sambil tertawa. Kadang kami hanya duduk berdiam sambil menatap langit sore. Dan di sanalah kami benar-benar merasa seperti keluarga kecil. Pemuda RW 01 pun tak pernah jauh dari kami. Mereka sering datang ke posko kami, baik itu siang atau malam, membantu, menemani, atau sekedar canda tawa saja. Tapi justru dari situlah keakraban benar-benar tumbuh. Kami merasa dijaga, disayangi, dan diberi tempat untuk menjadi bagian dari lingkungan ini.
Kami sadar kami adalah angkatan pertama KKN dari kampus kami, kampus Universitas Sains dan Teknologi Indonesia. Masih banyak kekurangan, masih banyak hal yang kami pelajari sambil berjalan. Tapi warga tidak pernah mempermasalahkan itu, karena mereka memberi ruang untuk mencoba, ruang untuk gagal, dan ruang untuk menjadi lebih baik. Tapi pulang dengan begitu banyak kenangan. Tempat ini bukan sekedar lokasi KKN, tapi rumah, tempat kami merasa diterima tanpa syarat. Waktu 45 hari mungkin singkat, tapi cukup untuk membuat hati kami tinggal di sini. Kami bukan siapa-siapa, tapi kalian memperlakukan kami seperti keluarga. Setelah ini, posko akan sunyi, jalan-jalan akan kembali tenang tanpa langkah kaki kami. Tapi semoga canda dan tawa ceria kalian masih tersisa di hati kalian, sebagaimana kalian tinggal di hati kami. Kami pamit dengan berat hati, dan semoga suatu hari nanti kita bisa saling sapa lagi. Terima kasih RW 01 untuk cerita yang tak akan pernah selesai. Aku gak bakalan tahu gimana rasanya kalau KKN, hidup satu rumah satu atap ber-10 orang, suka dan duka selalu bersama-sama, tidak lebih ceria. Dan untuk Tenayan, makasih banyak udah mengizinkan kami untuk singgah di rumah kalian, di tempat kalian. Intinya ini bakalan jadi momen paling indah yang gak bakalan bisa aku lupain. Kalau bukan karena KKN, mungkin aku gak bakal tahu rasanya tinggal dengan 9 kepala yang isinya berbeda-beda. Dan untuk Tenayan, terima kasih telah menerima kami untuk melaksanakan program kerja KKN. Dan untuk kalian semua, sehat selalu. Bye-bye. Kalau aku nggak KKN, aku nggak bakal ngerasain karena sama orang lain setiap hari. Dan untuk teman-teman yang di sini, makasih banyak dan kasih banyak pengalaman selama 4 tahun ini. Kalau nggak KKN, aku nggak bakalan tahu kalau Pak D itu tidurnya ngorok dan suka ngomong sendiri. Dan untuk Tenayan, terima kasih sudah memberikan rasa nyaman seperti suasana di kampung halamanku. Kalau tidak KKN, aku tidak akan pernah tahu apa itu arti kebersamaan. Dan kalau tidak KKN di Senayan Raya, aku tidak akan pernah tahu bahwa masyarakat di sini baik hati dan sangat ramah. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya ngantri satu kamar mandi 2 orang. Kalau aku nggak KKN di Senayan, aku nggak bakal tahu rasanya gimana melihat orang cilok dengan warga lokalnya. Karena KKN, aku gak bakal tahu rasanya di MONing karena main game. Karena KKN di Senayan, aku bisa berinteraksi dengan orang lain dan meronda sampai jam 4 pagi. Kalau nggak KKN, nggak tahu jadi ekstrovert itu asik. Dan kalau di Tenayan itu jadi pemuda aktif itu rupanya asik. Kalau nggak KKN, aku nggak bakal tahu rasanya 3 kali masak dalam sehari untuk 10 orang. Dan kalau nggak KKN di Tenayan, aku nggak bakal tahu rasanya ngadain acara malam puncak. Kalau nggak KKN, aku nggak akan bisa ngerasain bisa cerita sebelum tidur dan bangun tidur selalu ada keramaian. Dan kalau nggak KKN di Tenayan, mungkin aku tidak akan bisa merasakan kebersamaan seperti keluarga sendiri.